Bismillah khairul asma, bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi da, bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumi an nalqah. Thumma amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat, nahdhiyin dan nahdhiyat dimanapun anda dan keluarga berada, selamat menjalankan ibadah puasa, berbuka puasa, sholat tarawih, qiyamul lail, membaca Al-Quran, zikir, doa, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan segala aktivitas yang bernilai ibadah tentu di rumah masing-masing, agar kita sama-sama dapat saling menjaga, saling doakan semoga sehat walafiat, selamat dari virus corona atau COVID-19. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam pertemuan kita yang ke-11 ini, izinkanlah saya menerjemahkan poin-poin penting yang telah saya baca dan terangkan menggunakan bahasa Arab pada episode yang ke-10 yang sebelum ini, di mana saya telah membacakan kitab Tanbihul Muqtadin dengan sanad yang bersambung kepada Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu wa adama an-naf'a bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina ajma'in fid dharain amin ya rabbal alamin. Kisah Imam Al-Auza'i, seorang tabi'ut tabi'in. Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani mengatakan, kana idza ra'a ahadan min qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma'siyatin. Jika Imam Al-Auza'i berjumpa dengan salah satu keluarga Nabi, kerabat Nabi, keturunan Nabi, yang dalam bahasa kita sekarang ini ada istilah sayyid, ada istilah syarif, ada istilah habib dan lain-lain, fi ma'siyatin, sedang melakukan maksiat. Dari ibarat ini saja kita dapat mengetahui bahwa tidak semua keturunan Nabi itu maksum. Tidak semua keturunan wali itu mahfuz. Tidak semua keturunan kiai itu adalah kiai. Tidak semua keturunan syekh itu secara otomatis menjadi syekh. Ya, tidak semua kerabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kemuliaan menjadi orang yang maksum, yang patut untuk diteladani atau patut untuk ditiru. Ada di antara keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baik, ada juga yang jahat. Ada yang alim, ada yang jahil. Ada yang yang menjadikan Rasulullah sebagai panutan, ada juga kerabat yang tidak menjadikan beliau sebagai panutan. Ada yang fajir, ada yang kafir. Contoh keturunan Nabi yang fajir, dalam pertemuan sebelumnya saya menyebut Abu Bakar Al-Baghdadi, pendiri gerakan ISIS, yang kita sama-sama tahu gerakan ini mendambakan terorisme, membunuh orang-orang yang tidak bersalah secara kejam. Pendiri gerakan ini mengaku sendiri sebagai keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya wajar apabila pengikut-pengikutnya fanatik buta terhadap beliau. Tetapi apa iya nasab keturunannya, nasab mulianya atau bersambungnya nasab Abu Bakar Al-Baghdadi kepada Rasulullah akan menyelamatkannya dari hukuman Allah Subhanahu wa taala atas kejahatan-kejahatan yang dia lakukan? Saya rasa tidak. Tentu kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Adapun contoh keturunan Nabi yang kafir, mohon maaf, saya kemarin mencontohkan seperti Ratu Elizabeth, Ratu Inggris, yang ada sebuah lembaga yang saya lupa namanya apa, telah meneliti dan membuktikan bahwa Ratu Inggris tersebut adalah merupakan salah satu keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita sama-sama tahu sampai detik ini dia tidak beriman kepada Nabi, belum masuk Islam sampai saat ini. Apa iya nasabnya akan menolong dia di kubur dan di akhirat nanti? Saya rasa tidak. Dan tentu kita berdoa mudah-mudahan Ratu Elizabeth ini mendapatkan hidayah masuk Islam, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kita juga semua, amin ya rabbal alamin. Nah, ketika Imam Al-Auza'i menjumpai salah seorang kerabat Nabi melakukan maksiat, apakah Imam Al-Auza'i ridha
diam saja? Tidak. Imam Al-Auza'i menegur dan memberikan nasihat. Beliau mengatakan, la taghurrannakum qarabatukum min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'a mukhalafatikum hadiyahu wa amrahu. Janganlah kekerabatan kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat kalian menjadi lupa diri. Janganlah mentang-mentang kalian ini adalah keturunan Nabi, keluarga Nabi, lantas kalian menjadi terlena sampai-sampai melanggar hidayah Allah Subhanahu wa taala, melawan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam qala li ibnatihi sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha wa 'alaiha assalam, anqidhi nafsaki minan nar. Karena Rasulullah sendiri pernah menasihati putri kesayangan beliau Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Beliau mengatakan, anqidhi nafsaki minan nar, selamatkanlah dirimu wahai putriku dari siksa api neraka. Artinya apa? Rasulullah mengajarkan keturunannya agar hidup mandiri, beramallah, jangan terlalu mengandalkan nasab muliamu, jangan selalu mengandalkan kemuliaan kakekmu. Bekerjalah, beramallah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis, saya tidak sempat membacanya ini dalam pertemuan sebelumnya, disebutkan bahwa ada seorang wanita kejumpaan mencuri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjatuhi hukuman potong tangan bagi wanita ini. Sebelum hukuman itu dilakukan, para sahabat mengutus, kalau tidak salah, Sayyidina Usamah bin Zaid menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melobi. Nabi dilobi supaya wanita ini diringankan hukumannya, kalau bisa tidak dipotong tangannya. Nah, ketika sahabat ini menghadap kepada Rasulullah dan menyampaikan harapan daripada sahabat-sahabat agar wanita tersebut diampuni dan hukuman potong tangan itu dibatalkan, Rasulullah marah. Rasulullah kemudian mengatakan, tahu nggak kalian bahwa umat-umat terdahulu itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sebabnya apabila orang yang syarif yang mencuri di antara mereka dilepaskan. Idza saraqa fihim syarifu tarakuhu. Kalau orang yang syarif, yang mulia, yang bangsawan, yang pejabat, yang terkenal mencuri, dilepaskan begitu saja. Lama proses penangkapan, lama proses dibawa pengadilan, berbulan-bulan, ujung-ujungnya dimaafkan. Sedangkan wa idza saraqa fihim ad-dhaif, kalau ada orang yang lemah yang mencuri, dari rakyat jelata yang mencuri, tidak terkenal mencuri, orang miskin yang mencuri, langsung dihukum potong tangan. Demi Allah, kemudian kata Rasulullah SAW, kalau putriku sendiri saya jumpai mencuri, saya sendiri kok yang potong tangannya. Nah, kata ulama mengatakan, ketika baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalau anakku sendiri yang mencuri, menunjukkan bahwa keturunan Nabi itu punya potensi, diberikan ikhtiar oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memilih berbuat baik atau berbuat jahat. Artinya tidak semua keturunan baginda Rasulullah SAW itu maksum, terpelihara dari dosa, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Oleh karena itu, kita bisa belajar dari sikap Imam Al-Auza'i ini, bahwasanya jika kita berhadapan dengan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan maksiat, harus kita tegur juga. Memang Islam mengajarkan kita semua agar menjaga sikap kita kepada semua umat Islam, saudara-saudara kita yang seiman. Bahkan Rasulullah mengatakan haqqul muslim 'alal muslimi sittun. Ya, kalau dia sakit, muslim biasa ini loh, kalau dia sakit kita jenguk. Kalau dia mengundang kita berusaha memenuhi undangannya. Kalau dia meninggal, kita antar jenazahnya dan seterusnya. Itu muslim biasa, apalagi apabila muslim itu adalah keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih utama untuk kita hormati, kita muliakan, dan kita junjung tinggi, kita agung-agungkan
Bahkan kita bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah melalui perantara mereka. Kita bertawassul kepada Allah melalui perantara mereka, ahlul bait. Kita cintai mereka sebagai bentuk adab kita, ta'zim kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun adab kita kepada mereka, cinta kita kepada ahlul bait tidak menghalangi kita untuk memberikan nasihat kepada yang membutuhkan nasihat. Tidak menghalangi kita, kecintaan kita kepada mereka itu tidak menghalangi kita untuk menegur mereka yang harus ditegur, yang perlu untuk ditegur. Islam mengajarkan kita kalau mereka melakukan maksiat yang tergolong dosa kecil, kewajiban kita adalah menasehati, menegur, kemudian menyembunyikan aibnya agar Allah menyembunyikan aib kita di dunia dan di akhirat. Tapi jika kita menjumpai mereka melakukan dosa besar, maka kewajiban kita adalah menegakkan syariat. Kalau boleh meminjam bahasanya Dr. Ali Jum'ah, beliau mengatakan asy-syari'atu aula minhum. Syariat itu lebih utama untuk kita tegakkan daripada mengutamakan mereka, daripada sekedar menghormati nasab mereka. Janganlah penghormatan kita kepada nasab mereka menghalangi kita menegakkan syariat Islam. Dr. Ali Jum'ah memberikan contoh bahwa di Mekah dulu ada seorang sayyid tertangkap minum minuman keras atau mabuk. Kemudian dijatuhi hukuman jilid, dicambuk. Yang mencambuknya karena menyadari bahwa dia adalah keturunan Nabi, setiap kali akan mencambuknya dia mengatakan, "Samihni ya sayyidi, samihni ya sayyidi." Mohon maafkanlah saya wahai Tuhan. Maafkanlah saya wahai Tuanku, maafkanlah saya wahai Tuhan. Artinya apa? Ini adalah contoh bagaimana kita menjaga adab sama keturunan Nabi, kita hormati mereka, tetapi pada waktu yang sama, mohon maaf, saya menghormati Anda wahai Tuanku, tetapi itu tidak menghalangi saya untuk menegakkan syariat Islam. Bisa dipahami guys? Ya seperti itu. Jadi janganlah mentang-mentang keturunan baginda Rasulullah SAW, karena Rasulullah maksum menganggap diri maksum, karena Rasulullah semua ucapannya harus diikuti, ini juga maunya dituruti aja. Ya, lihat Qabil dan Habil, kita sama-sama tahu bahwa keduanya adalah putra Nabi Adam alaihissalam, dan kedua-duanya diminta untuk berkorban. Lalu Allah Subhanahu wa taala hanya menerima persembahan Sayyidina Habil alaihissalam dan menolak persembahan pengorbanan si Qabil. Alasannya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Allah hanya menerima persembahan orang-orang yang bertakwa saja dari hamba-hambanya. Itulah mengapa Allah menerima persembahan Sayyidina Habil, karena beliau bertakwa kepada Allah Subhanahu. Sedangkan Qabil kenapa ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dia tidak bertakwa, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sia-sialah perbuatannya, amalannya, persembahannya, pengorbanannya, dan sia-sia pula nasabnya. Padahal dia keturunan Nabi Adam juga. Yang Allah lihat adalah takwanya, takwa, bukan nasabnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang paling mulia di antara kalian semua wahai manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa, yang paling bagus takwanya, yang paling baik kualitas takwanya. Bukan yang paling bagus, paling mulia nasabnya, enggak pernah seperti itu. Dan saya juga telah membacakan sebuah hadis yang aslinya panjang, tapi saya ambil potongan terakhir yang di akhir. Rasulullah mengatakan, ala la fadla li arabiyyin ala ajami wala ajami ala arabi. Tidaklah orang Arab itu lebih baik daripada orang Sasak, orang Jawa, dan sebaliknya orang Ajam tidaklah lebih baik daripada orang Arab. Artinya apa? Kemuliaan seseorang itu tidak dinilai dari suku manakah dia, dari bangsa manakah dia. Wala ahmar ala aswad wala aswad ala ahmar. Dan tidak pula orang yang berkulit putih itu lebih baik daripada orang yang berkulit hitam.
Atau sebaliknya, tidaklah orang yang berkulit hitam itu lebih mulia daripada orang yang berkulit putih. Artinya kemuliaan itu juga tidak diukur dari warna kulit, illa bittaqwa, kecuali yang takwa itulah yang menentukan nilai seseorang itu dia mulia di sisi Allah, mulia atau tidak. Intinya takwa. Mari saya berwasiat pada diri sendiri dan kita semua, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara membuktikannya dengan banyak beramal saleh. Takwa dan amal saleh itu sangat menentukan keselamatan kita di kubur dan di akhirat nanti. Karena saya juga kemarin telah membacakan sebuah hadis musalsal bisufiyah namanya. Hadis musalsal bisufiyah ini disebut seperti itu karena semua perawi mempelajari ilmu tasawuf, cinta sama ilmu tasawuf, mengamalkan ilmu tasawuf, membela ilmu tasawuf. Saya riwayatkan dengan sangat bersambung. Saya terima ijazahnya dari Tuan Guru Haji Husnul Duat. Tuan Guru Haji Husnul Duat terima ijazahnya dari Syekh Yasin Al-Fadani. Sayyid Syekh Yasin Al-Fadani terima ijazahnya dari guru-guru beliau sampai kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yatba'ul mayyita thalathun, wa fi riwayatin thalathatun. Ada 3 perkara yang akan mengikuti mayat itu sampai kuburan. Kemudian 2 diantaranya akan kembali, 1 saja yang akan diam menemani. Rasulullah menyebutkan 3 perkara itu adalah keluarga, kemudian harta, kemudian amalan. Beliau tidak mengatakan keluarga, harta, dan nasab, enggak. Jadi 3 perkara inilah yang mengantar jenazah kita sampai kuburan. Setelah proses pemakaman itu selesai, keluarga akan pulang, harta juga akan kembali, dan yang akan diam setia menemani kita dalam kubur adalah amalan kita, bukan nasab kita. Amalan kita yang akan menemani kita dalam kubur. In khairan fa khair wa in syarran fa syarr. Beruntunglah yang mengumpulkan banyak amal baik, itu yang akan menjadi penghiburnya dalam kubur. Kalau buruk, nauzubillah, penyiksanya di dalam. Intinya iman dan takwa, dan banyak, dan dibuktikan dengan amal saleh yang banyak. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah sengaja menciptakan kematian dan kehidupan, isyarat kepada neraka dan surga, isyarat kepada dunia dan akhirat, isyarat kepada kejahilan dan keilmuan, ya, keburukan dan kebaikan. Untuk apa? Hikmahnya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, menguji kita semua. Siapa di antara kita yang paling bagus, paling hebat, paling mulia amalnya, bukan paling hebat, paling mulia keturunannya, nasabnya, enggak seperti itu. Dan saya juga telah membacakan dalam pertemuan sebelumnya sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Barang siapa dirinya terhambat, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa dirinya terlambat sampai kepada Allah, diperhambat oleh amalannya yang sedikit, jangan harap nasabnya bisa membantu memperbanyak amalnya. Bisa dipahami nggak ini? Imam An-Nawawi, Imam As-Suyuti, kedua ulama ini mensyarahkan hadis Nabi ini dengan mengatakan, "Man kana 'amaluhu naqisan lam yulhiqhu nasabuhu ila martabat ahli al-a'mal." Barang siapa yang amalnya sedikit sementara yang lain amalnya banyak, jangan harap nasabnya itu bisa menolong, menggandakan pahala amalnya. Jangan harap nasabnya bisa membantu mengejar orang-orang yang banyak beramal. Kemudian ditutup dengan nasihat mengatakan, "Fayambaghi an la yattakila ala syarafin nasab wa fadlil aba wa yuqassir fil a'mal." Imam An-Nawawi As-Suyuti mengatakan, maka dari itu nasihat berharga bagi keluarga Nabi, keluarga orang yang soleh, keluarga para wali. Janganlah terlalu mengandalkan nasab yang mulia ataupun kemuliaan orang tuanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, sementara amalnya sedikit.
tidak banyak beribadah. Jadi intinya mari kita sama-sama bertakwa, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak amal ibadah kita. Karena amal ibadah itulah yang akan menemani kita, menyelamatkan kita di kubur dari siksaan dan dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Sayyid Syekh Mukhtar Ali Muhammad Ad-Dusuki radhiyallahu taala anhu memberikan perumpamaan. Ya. Orang yang suka mengandalkan nasabnya, artinya dia mengangkat dirinya sebagai wali karena orang tuanya dulu seorang wali. Dia mengangkat mengangkat dirinya sebagai seorang syekh karena dulu kakeknya seorang syekh. Dia mengaku dirinya sebagai orang yang maksum karena kakeknya dulu maksum. Dia memaksa murid-muridnya untuk mengikuti perkataannya, mendengarkan nasihatnya karena Rasulullah dulu kata-katanya harus dituruti, harus dilaksanakan perintah-perintahnya. Itu oleh guru kami diibaratkan seperti orang yang mengaku-ngaku kenyang padahal yang makan orang tuanya. Ya nggak bisa. Harus makan dulu supaya kenyang. Sebagaimana orang tuanya dulu kenyang karena sebelumnya makan. Jadi kita nggak bisa kenyang kalau nggak makan. Bisa dipahami nggak nih? Pernah juga guru kami mencontohkan seperti orang yang membawa kendaraan, kemudian ada razia, dimintai surat-surat, ya, kemudian yang dikeluarkan SIM bapaknya. Kemudian polisi lalu lintas mengatakan ini kan SIM bapak kamu. Iya, ya. Walaupun ini bapak saya seorang tuan guru, seorang kiai, seorang ulama, seorang habaib. Ini SIM bapak saya. Yang macam-macam. Ya nggak bisa. Hadhihi rukhsatu qiyadati abik. Aina rukhsatuka ant? Kata guru kami. Ini SIM bapakmu, mana SIM kamu? Ya nggak bisa mengandalkan SIM orang tua. Dalam kesempatan lain juga guru kami Syekh Mukhtar Ad-Dusuki radhiyallahu anhu pernah mencontohkan seperti orang yang masuk rumah sakit nih, memakai baju seragam lengkap seorang dokter. Jadi dia penampilannya kayak dokter. Kemudian orang-orang petugas yang di rumah sakit menanyakan mau kemana? Oh, saya mau bekerja dong. Saya mau memeriksa orang, mau ngobatin orang. Tunjukkan di mana kantor saya. Kamu siapa? Saya ini seorang dokter. Mana buktinya? Kemudian yang ditunjukkan adalah ijazah bapaknya. Kalian nggak tahu kalau bapak saya dulu bekerja di sini. Bapak saya seorang dokter. Kalian nggak tahu ya bapak saya si Anu. Kira-kira apa jawaban orang-orang di rumah sakit? Iya, ini ijazah bapakmu. Kami akui dulu bapakmu bekerja di sini, terhormat beliau, banyak jasanya menolong orang. Tapi mana ijazahmu? Buktikan dong. Laisal fata man qala hadza abi. Atau laisal fata man qala kana abi, innal fata man qala ha ana. Bukankah kita semua hafal syair ini? Tidaklah seseorang itu disebut pemuda yang hebat, yang keren apabila dia dikit-dikit bapak saya, dikit-dikit dulu kakek saya begini hebat. Mengandalkan ketenaran orang tuanya itu bukan hebat namanya, nggak keren itu. Innal fata man qalaha ana. Orang yang keren, yang hebat, yang bisa menunjukkan keahliannya sendiri, kemampuannya, dia sudah berbuat, dia sudah berkontribusi dan lain-lain, memberikan manfaat kepada orang lain. Rasulullah, ya sudah saya bacakan tadi ya. Man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa terlambat sampai kepada finish lantaran dia lemes dan malas, jangan harap kehebatan orang tuanya, kemuliaan nasabnya bisa membuat dia loncat begitu saja dari start sampai finishnya, nggak bisa. Mentang-mentang orang tua, misalnya nih contoh nih, saya punya orang tua yang pelari cepat, setiap ikut lomba lari pasti dapat juara satu. Setelah meninggal orang tua saya yang terkenal pelari cepat itu, saya ikut-ikutan mendaftarkan diri ikut lomba lari. Di saat saingan-saingan saya, peserta-peserta lain serius bersungguh-sungguh dalam berlari, saya nggak pernah lari pagi, saya nggak pernah berolahraga sama sekali. Kemudian pada hari lomba, yang saya andalkan adalah ketenaran orang tua saya dulu. Yang saya andalkan adalah nasab saya. Apa iya itu bisa membantu saya lari
secepat orang tua saya dulu, ya nggak bisa. Orang tua saya dulu memang ahlinya pelari cepat karena dia bersungguh-sungguh lari. Bisa dipahami nggak ini? Nah, jadi di ujung pertemuan kita ini, kesimpulan yang bisa kita dapatkan, pertama, kita harus saling menghormati satu sama lain. Menghormati yang non muslim saja kita wajib hukumnya. Berakhlak, menunjukkan akhlak mulia, sambil berdakwah memperkenalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus sebagai rahmatan lil alamin. Ya, kita harus bercermin kepada Rasulullah. Kita harus mencontohi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus menunjukkan akhlak yang mulia kepada non muslim, apalagi muslim, apalagi keluarga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu semua tidak menghalangi kita untuk memberikan nasihat kepada keluarga Nabi, apalagi yang bukan keluarga Nabi tapi membutuhkan nasihat. Cinta kita, adab kita tidak menghalangi kita untuk menegur yang harus ditegur. Tidak semua keturunan Nabi itu maksum, tidak semua keturunan wali itu mahfuz, tidak semua keturunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam patut untuk ditiru, patut untuk didengarkan nasihatnya, ya. Apalagi apabila jelas-jelas mereka menentang perintah Allah, perintah Rasulullah, perintah ulil amri, maka tidak salah kalau kita tidak mengikuti jejak mereka dengan segala hormat kita kepada nasabuhum syarif. Kita berdoa di akhir pertemuan ini, kita bertawasul kepada Allah bijahi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bijahi al-awliya as-salihin wa bijah al-bait al-kiram. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yadfa 'anna wa 'ankum al-bala'a wal waba'a wal ghaba wal fahsya wal fitan wal marad wal zalazil wal mihan wa yasrif 'anna wa 'ankum as-su' wa ahla as-su' wa syarr wa ahla asy-syarr innahu 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Nasallallahu ta'ala an yaghfira lana wa lakum wa li aba'ina wa li ummahatina wa li mashayikhina wa yarhamhum wa yarda 'anhum wa yakrimhum kama rabbawna sigharan wa kibara. Allahumma taqabbal minna as-salata was-siyama wal qiyam wa Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aktafi bihadzal qadar. Insyaallah kita akan bertemu di episode berikutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa, sebentar lagi lebaran. Mari kita sama-sama menjalankan ibadah salat Idul Fitri di rumah masing-masing secara berjamaah sesuai anjuran pemerintah kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari yang kita khawatirkan, yang kita takutkan dalam hal ini adalah virus corona. Nasallallahu as-salamata amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wallahu al-muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wa huwa al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa maghfiratuhu wa ridwan.